Yo yo yo, balik lagi sama Om Glo di Galeri Otometer Channel. Oke, kali ini kita akan mereview mobil atau motor ya. Review mobil dong pastinya. Motor mungkin coming soon. Oke. Nah, mobil apa yang kita akan review kali ini? So pasti keluaran Toyota, bentuknya mobil keluarga. Yuk kita lihat ke dalam. Ini Toyota juga, tapi bukan. Kita di mana sih? Hah? Kita di mana? Biasa di daerah Jatiwarna, tepatnya di lot 32. Pasti udah tahu lah. Yang ini? Bukan. Ini udah ada juga videonya. Yuk, belakang. Nah ini. Wah, ini bukan Toyota. Bukan dong, bukan ya. Tapi mobilnya adalah yang ini. Balik lagi sama Om Glo. Tadi udah spill sedikit ya. Mobil apa yang kita akan review kali ini adalah Toyota Kijang Innova tipe G Luxury. Bedanya apa dengan tipe yang biasa? Yuk kita cek dari mobilnya langsung. Yuk, come on. Nah, ini adalah mobil Toyota Innova G Luxury tahun 2010. Bedanya apa? Yang tipe G biasa atau yang non luxury atau yang luxury? Nanti kita cari tahu perbedaannya apa. Yang pasti ini kondisinya sesuai dengan segmentasi kita, yaitu low kilometer dan min condition. Oke, kita tidak berlama-lama lagi, kita langsung aja bahas dari eksterior mobil yang kita akan review kali ini. Yuk kita mulai dari bagian luar. Tepatnya di bagian depan, ini bisa dilihat bentuknya ya. Ini dari lampu Innova ini sudah lampunya besar ya, dimana dia masih tipe halogen, jadi belum multi reflektor. Terus kemudian lampu sennya di sini, lampu kecilnya di sini. Nah di sini ada fog lamp. Nah ini adalah tipe facelift kedua, dimana yang keluaran awal ini bentuknya dia masih polos ya. Jadi bentuk grill tuh beda sama lampunya, sama sedikit lah gitu. Dimana kalau yang keluaran pertama itu belum berteknologi Euro, dan sedangkan ini sudah berteknologi Euro, so pasti dari konsumsi bahan bakarnya lebih irit dibanding dengan yang generasi pertama. Nah ini ciri khas dari Toyota Kijang, pasti dia bentuknya grillnya besar, tapi ini ada aksen chrome-nya ya, karena ini tipe G. Mungkin kalau yang tipe E dia ininya tidak chrome tapi masih warna hitam biasa gitu ya. Oke, ini bisa dilihat ya bentuk bodinya, streamline-nya mengikuti lampu. Terus di sini ada fog lamp-nya juga, bumpernya mengikuti dari bentuk fog lamp. Nah, kemudian ke bagian samping ini ada tulisannya VVT-i. Jadi ini adalah tipe 2000 bensin. Karena kalau diesel itu biasanya nggak ada tulisan di sini, tapi kodenya adalah D4D kalau nggak salah ya. Itu bedanya bensin dengan diesel. Nah, terus di sini spionnya ada tambahan lampu sen ya. Jadi dia udah nggak di bawah lagi, gitu. Dan ini ada aksen chrome-nya, tipe G. Nah, kemudian ke bawah ini peleknya menggunakan ring 15 dengan spek ban 205/65
ring 15. Ini masih pelek originalnya. Dan ini sudah menggunakan rem cakram. Bisa lihat ya. Oke. Terus di sini ada lahan lumpur. Lalu di sini ada list body ya, memanjang dari pintu bagian depan sampai pintu bagian belakang. Lalu di sini handle pintunya model tarik dan masih ada lubang kunci. Jadi dia belum keyless untuk tipe G. Nah, kemudian di sini tidak ada aksen chrome ya, semua plastik. Lalu di sini ada antena. Antena di sini. Oke, di bagian belakang sama, masih model tarik juga. Lalu di bagian belakang dia menggunakan spek ban yang sama, pelek yang sama, hanya dia masih menggunakan rem tromol. Bisa dilihat ya. Oke, jadi masih mumpuni lah untuk mobil ini, depan cakram, belakang tromol gitu. Oke, kita ke bagian belakang. Nah, perbedaannya yang generasi pertama dengan facelift yang kedua ini, perbedaannya ada di lampu. Ya, mungkin kalau yang model pertama ini masih susun 3 ya, tapi kalau yang udah sekarang ini semua di bawah gitu. Ini lampu remnya besar, di bawah ada lampu sen sama lampu mundurnya di sini. Terus di sini ada tipe 2.0G Luxury gitu ya. Jadi kalau Luxury itu ada tambahan emblemnya, beda dengan yang biasa Luxury-nya tidak ada. Lalu di sini ada aksen chrome ya untuk di bawah plat nomor. Di sini ada bukan pintu bagasi belakang, di sini logo Toyota, di sini ada wiper. Terus di sini ada tambahan spoiler belakang dan berikut kecorotan untuk kaca belakang ya. Nah, terus kemudian ini sudah dilengkapi sensor mundur 2 titik. 1, 2, sama ada tambahan bumper belakang. Ini mungkin tujuannya untuk melindungi kalau misalnya terjadi benturan, bumpernya duluan yang bumper tambahan duluan yang kena gitu ya. Terus di sini ada tulisan Kijang Innova ya. Oke. Nah, kita ke sebelah kirinya. Perbedaannya ada di tangki bensin di sebelah kiri. Kalau secara keseluruhannya semua sama dengan bagian kanan, hanya perbedaannya ada di tangki bensin yang ada di sebelah kiri. Oke, itu tadi sedikit kita bahas untuk eksterior dari Toyota Kijang Innova Luxury. Habis ini kita bahas untuk interiornya. Let's go. Balik lagi sama gue. Tadi kita sudah bahas untuk eksteriornya. Habis ini kita langsung bahas untuk interior dari Innova Luxury. Oke, sebelum kita mulai, ini adalah bentuk kunci dari Kijang Innova ya. Jadi dia untuk alarm sama kuncinya sudah menyatu. Ini aslinya dari pabrikan. Terus kita cek pajaknya kira-kira berapa sih mobil ini ya. Untuk tahun 2010 ini kita lihat pajaknya adalah 3.360.000 ditambah 143, jadi pajaknya kurang lebih sekitar 3,5 ya untuk tahun 2010. Progresif nggak tuh? Tapi sayangnya ini progresif ke 2 ya, bisa dilihat ya, 02. Makanya mungkin pajaknya jadi sedikit lebih mahal. Mungkin kalau tidak progresif bisa di bawah 3. Oke, jadi makanya kalau punya mobil kalau udah kita jual, kita blokir supaya nggak kena progresif. Lumayan loh progresif, nambahin pajaknya jadi gede. Oke, kita langsung mulai untuk interior dari Toyota Kijang Innova. Nah, ini bisa dilihat ya, ini bagian door trimnya. Jadi di sini masih ada aksen kain ya. Cuma semua bahannya sudah hard plastik. Terus di sini ada aksen 2 warna ya. Ya, di sini di tempat power window berada. Jadi di sini ada untuk pengunci power window, di sini untuk door lock-nya, dan di sini sudah dilengkapi tempat power window-nya, tetapi untuk auto up and down-nya hanya di posisi pengemudi. Ada tulisan auto, di sini ada ruang penyimpanan,
Lalu di sini ada untuk penyimpanan botol. Di sini ada speaker ya. Oke. Lalu untuk kursinya sendiri ini ada untuk tuas penaik turun sandaran kursi. Ini untuk seat adjuster ya. Jadi untuk mengatur ketinggian bantalan kursinya gitu. Lalu untuk maju mundurnya masih sistem tarik. Nah, lalu di sebelah sini bisa kita lihat ada untuk electric mirror ya, tetapi belum dilengkapi dengan electric retract. Nah, ini untuk penanda alarm, jadi kalau alarm nyala dia nyala gitu ya. Nah, terus di lubang kucingnya dia di sini ada kayak lampu ya, jadi buat penanda kalau malam itu kelihatan lubang kucingnya. Oke, mungkin dengan kondisi mobil seperti ini bisa kita tebak kilometernya berapa. Oke, sesuai dengan prediksi kita, kilometernya bisa dilihat 67.349 untuk tahun 2010. So pasti ini kategorinya low kilometer. Mantap ya. Kelihatan sih dari interiornya, bisa kita lihat ya di sini ya. Setirnya masih asli kulit jeruk, belum gundul ya. Lalu di sini pedal-pedalnya bisa dilihat masih utuh semua, asli. Interiornya pun bisa kelihatan lah ya dari interior gitu dan lain-lainnya. Mungkin di sini juga bisa dilihat nanti udah botak atau belum, rentangannya juga. Terus kita lihat fitur dari setir ini ada teleskopik atau apa tuh namanya ya, tilt steering ya. Kita coba ya. Oh, ada ternyata. Oke. Sudah dilengkapi tilt steering tapi belum bisa maju mundur atau teleskopik ya. Tapi fiturnya ini berarti sudah cukup mumpuni ya untuk mobil keluarga. Setirnya masih model 3 palang, belum ada airbag karena ini tipe G ya. Setahu saya tipe G itu nggak ada airbag, tapi kalau tipe V itu ada airbag. Ada dilengkapi 2 airbag, ada di setir sama di penumpang gitu. Oke, di sini biasa pengaturan lampu, fog lamp, sen semua di sini. Dan di sebelah kirinya untuk wiper, untuk wiper belakang, jadi dia sudah dilengkapi intermittent tetapi belum dilengkapi dengan interval waktu. Terus di bagian tengah ini ada jam, lalu head unitnya ini sudah diganti ya pakai aftermarket. Bedanya dengan tipe V dengan tipe G, panel AC-nya dia kalau G masih puter ya, tapi kalau V dia sudah digital. Dan di sini dia ada MID kalau untuk yang tipe V gitu ya. Terus di bagian bawah ini ada untuk lighter ya. Terus di sini untuk nyalain sensor parking belakang. Terus di sini ada untuk lampu hazard dan menu AC-nya hanya 2 pilihan, ke kepala sama kaki gitu. Ini untuk fan-nya, ini untuk thermostatnya gitu. Jadi tipe G itu lebih sederhana dari sisi tampilan di dashboardnya. Lalu di bagian sini ada penyimpanan ya. Di sini juga ada. Lalu di sini ada untuk 2 buah botol. Ini menggunakan transmisi matic ya. Gitu. Terus di sini ada ruang penyimpanan sama di sini. Dan bisa dilihat ya. Buku semuanya lengkap masih ada nih. Jadi apik nih dulu yang punyanya. Di sini juga ada ruang penyimpanan. Jadi lumayan banyak penyimpanannya. Lalu di sun visor ada dilengkapi dengan vanity mirror untuk di bagian penumpang. Di bagian pengemudi tidak ada, tapi ada buat nyimpen e-tol ya. Biasa di sini. Terus kaca spionnya sudah dilengkapi dengan fitur auto night and view. Jadi kalau silau bisa diatasin. Gitu. Itu sih kurang lebihnya. Yuk kita ke bagian belakang. Nah, bedanya luxury dan luxury adalah ada di bagian tengah. Teneng. Ya. Nah, ini kita bahas dulu door trimnya. Bagian belakang kurang lebih sama dengan bagian depan. Ya, aksennya ada 2 warna. Jadi di sini juga masih ada ruang penyimpanan sama botol speaker. Nah, bedanya di sini nih, joknya.
asik ya. Joknya kayak Alphard Captainship ya. Aduh, enak banget bos. Nah, kalau yang GB non luxury kursinya nyatu. Cuma kalau yang luxury dia terpisah, jadi captainship. Emang dari sisi penumpang akan berkurang satu. Biasanya kalau yang G biasa itu mungkin bisa 7 orang, ini mungkin bisa 6 orang aja. Gitu. Tapi kan yang duduk di tengah jauh lebih nyaman, gitu ya. Di sini posisi mengemudi Om bisa dilihat ya. Lega sekali men. Ya. Dan kaki masih bisa lurus gini. Ya gak? Terus di sini ada handrestnya di masing-masing kursi. Jadi kalau pegel tinggal gini, tidur dah. Terus dia sudah double blower. Nih bisa dilihat ya. Double blowernya ini ada tombol untuk menyalakan double blower belakang. Dan Kijang Innova ini double blowernya sudah rapih, jadi tidak nongol kayak Kijang kapsul gitu ya, yang masih di sini, atau Avanza juga makan masih di sini ya. Kalau di Innova langsung di plafonnya. Ini di sini ada, di sini juga ada nih. Ya. Terus untuk fitur safety-nya dia dilengkapi dengan safety belt di ke-6 penumpangnya. Jadi dipikirkan untuk safety dari keseluruhan penumpang. Paling nggak ada safety belt, walaupun airbag di bagian depan belum ada. Oke lah, nggak masalah ya. Nah, itu tadi akses penumpang belakang lewat tengah. Lewat tengah lebih enak, ya kan? Ya, tapi kalau misalnya nggak muat, ini bisa dilipat. Jadi simpel. Mungkin kalau sini harus yang slim. Kalau yang gemuk nggak bisa. Nah, di bagian belakang sendiri ya bisa dibilang sama lah ya. Di sini ada tempat botol ya, 2. Di sini ada 1. Bisa dilihat nih. Dan safety belt-nya lebih semua penumpang. Untuk plafon juga masih cukup mumpuni ya. Saya dengan tinggi 175, ini masih ada space kurang lebih 4 jari lah. Jadi masih nyaman lah. Dan dilengkapi dengan ini hand grip di ke 5 penumpang, kecuali di driver. Jadi sangat dipikirkan sekali. Jadi ini untuk penumpang belakang dewasa pun masih nyaman untuk perjalanan jauh ya. Beda mungkin yang space-nya kalau lebih kecil itu pasti nggak akan betah duduk di bagian belakang. Dan pasti bantingan suspensi Kijang lebih enak gitu. Oke, kita keluar, kita lihat bagasinya. Nah, ini bagasinya kita lihat. Oke, jadi untuk dengan posisi kursi terbuka semua, dia masih ada space yang lumayan besar nih ya. Ya, bisa lah nyimpen travel bag 2 ya. Terus tambah barang-barang kecil gitu ya. Tapi kalau mau lebih luas lagi, ini tinggal dilipat aja sih ya. Dan Innova kan lipatnya dia kalau nggak salah ke atas, ke samping ya. Jadi ini nanti ke samping, ini ke samping, udah akan mendapatkan space yang besar gitu. Enaknya begitu. Jadi kalau Innova tuh space-nya pasti lebih besar dibanding mungkin adik kelasnya, adiknya mungkin Avanza jauh lebih besar ini untuk kelapangan ruangannya dan kenyamanannya pasti jauh lebih enak Innova gitu. Oke, itu tadi kita bahas interior dari Innova Luxury tahun 2010. Abis ini kita bahas bagian mesinnya sedikit. Let's go. Halo, balik lagi sama Om Glo. Tadi kita sudah bahas eksterior dan interior dari Toyota Kijang Innova Luxury. Nah, sekarang kita ke bagian engine-nya. Inilah engine dari Toyota Kijang Innova Luxury. Secara engine sama, tidak ada bedanya karena dia tipe bensin menggunakan cc 2000 ya. Cuma dia menggunakan transmisi matic. Perbedaannya ini sudah Euro mesin ini, jadi dari sisi konsumsi bahan bakar jauh lebih irit dibanding dengan yang belum Euro gitu ya.
Untuk perawatan sendiri gampang karena mesin Kijang udah pasti bandel ya. Dan ini sudah berteknologi VVT-i dengan kode mesin kalau nggak salah 1NZFE, tapi mungkin kalau itu nanti bisa koreksi kalau saya salah, atau untuk ininya nanti lebih detailnya kita akan tampilkan di sebelah gitu ya, sebelah dari spek mesin dari Toyota Innova Luxury ini. Untuk horsepower-nya berapa, torsinya berapa, itu nanti akan kita jelaskan lebih detail di layar samping. Oke, untuk konsumsi bahan bakar sendiri dia kurang lebih di 1918 lah ya untuk dalam kota, karena ini transmisi matic pasti jauh lebih sedikit boros dibanding dengan yang manual. Tetapi untuk di luar kota dia bisa di 112, 113 tergantung dari kondisi jalan juga. Apabila lancar pasti lebih irit. Untuk bahan bakar dia cukup menggunakan Pertalite, tapi kalau mau diisi Pertamax jauh lebih irit pastinya. Oke, itu aja segmen mesin dari Toyota Kijang Innova. Nah, sebelum penutup nanti kita akan sedikit menjelaskan bahwa mobil ini dijual. Jadi bagi yang berminat silahkan bisa nanti langsung menghubungi Lot 32 yang detailnya kita akan kasih di deskripsi ya. Jadi monggo yang berminat silahkan, yang lagi nyari mobil keluarga nyaman, ini pasti enak. Apalagi transmisinya matic gitu, jadi nggak pegal gitu ya. Oke, ini mobil kira-kira mau dijual berapa? Ini ada kertasnya. Ini ya. Tada. Ini ada keterangannya ada. Ya. Nah ini harga ini tenang aja, nggak kayak di Indomaret, masih bisa nego bro. Jadi kalau emang minat silahkan langsung datang kalau 32, lihat unitnya, tawar langsung, test drive, cocok, bayar ya. Dan di sini nggak cuma ada mobil Innova doang, tadi mungkin kita sudah spill sedikit ya ada mobil apa aja. Jadi mungkin sambil lihat Innova bisa lihat mobil yang lain, bisa lihat ya, ada banyak loh. Dan ada motor juga di sini. Jadi buat yang mau lihat sini, jadi selain mau lihat Kijang bisa lihat mobil-mobil lain, dan motornya pasti koleksinya oke-oke juga. Oke, sekian review mobil kita kali ini. Sampai ketemu di review mobil berikutnya dari Galeri Low Kilometer. Salam otomotif.